Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Adimas Satria Kristianto dari kelas MC 502. Di sini saya akan memberikan penjelasan terkait tugas rangkuman 5 jurnal dari artikel bereputasi tentang mata kuliah manajemen risiko. Di sini, saya mengambil kelima jurnal dengan mengacu pada keterkaitan pembahasan mata kuliah dari sesi 1 sampai dengan sesi 16. Baik, mungkin tanpa berlama-lama, kita langsung ke topik utama jurnal yang saya ambil. Yang pertama berjudul Behavioral Finance Factors and Investment Decision in Retails, a Moderation Analysis Across Demographic Segment. Nah, jurnal ini membahas tentang perilaku keuangan dan keputusan investasi retail. Jurnal ini ditulis oleh Rita Satria, Nugraha Disman, dan Imas Purnamasari pada tahun 2025. Nah, jurnal ini latar belakangnya adalah investor retail muda di pasar modal seringkali menghadapi tantangan akibat bias psikologis seperti herding behavior atau ikut-ikutan dan kepercayaan yang berlebih. Ini mendistorsi keputusan rasional yang mengakibatkan kerugian portofolio yang tidak diperlukan. Tujuan penelitian ini yaitu menganalisis dampak bias behavioral finance seperti herding behavior, overconfidence, dan mental accounting, serta loss aversion terhadap keputusan investasi investor retail pemula, serta menguji peran moderasi faktor dan demografis. Metode yang digunakan dalam analisis penelitian ini adalah pendekatan kuantitatif menggunakan kuesioner terstruktur terhadap 254 investor retail. Analisis data dilakukan dengan metode regresi dan moderation analysis menggunakan proses makro SPSS. Hasilnya, penelitian menemukan bahwa seluruh faktor behavioral finance yang diuji berdampak negatif signifikan terhadap kualitas keputusan investasi. Bias perilaku membuat investor cenderung mengambil risiko yang tidak terukur atau panik saat pasar bergejolak. Implikasinya, institusi keuangan dan edukator perlu merancang program literasi keuangan yang tidak hanya membahas teknikal, tetapi juga manajemen emosi dan psikologi untuk melindungi investor retail muda dari keputusan rasional. Jurnal ini berhubungan dengan sesi 2 dan juga sesi 12. Pada sesi 2, membahas risiko spekulatif secara mendalam, di mana aktivitas investasi dan trading didefinisikan memiliki prinsip high risk high return. Jurnal ini membahas sisi psikologis dari pengambilan risiko spekulatif tersebut. Baik, lanjut pada jurnal yang kedua, yaitu Cryptocurrency Market Volatility and Risk Management During Global Crisis, Symmetric Literature Review 2013 sampai 2023. Jurnal ini membahas tentang manajemen risiko aset kripto. Diterbitkan pada tahun 2024 oleh Ahmed Oluwatobi Adekunle. Nah, latar belakang dari jurnal ini adalah mata uang kripto menawarkan potensi keuntungan tinggi, namun memiliki volatilitas ekstrim yang diperparah oleh guncangan eksternal, seperti pandemi atau krisis geopolitik, menjadikannya aset yang sangat berisiko bagi investor tanpa strategi mitigasi yang tepat. Tujuan dari penelitian ini adalah menyelidiki volatilitas pasar kripto dan implikasinya terhadap manajemen risiko, serta mengevaluasi potensinya sebagai instrumen hedging atau lindung nilai di tengah ketidakpastian finansial global. Metode yang digunakan dalam penelitian yaitu Systematic Literature Review terhadap studi-studi yang dipublikasikan antara tahun 2013 sampai 2023 untuk memetakan tren volatilitas dan strategi risiko. Hasilnya, penelitian menunjukkan guncangan eksternal berkontribusi signifikan terhadap fluktuasi harga kripto. Meskipun Bitcoin memiliki potensi sebagai alat hedging, volatilitasnya yang tinggi tetap menjadi risiko utama. Stablecoin diidentifikasikan sebagai solusi parsial untuk mitigasi volatilitas jangka pendek. Implikasinya, diperlukan kerangka regulasi yang lebih jelas untuk meningkatkan kepercayaan investor. Bagi investor, penggunaan algoritma AI dan diversifikasi aset menjadi strategi krusial untuk mengelola eksposur risiko kripto. Baik, lanjut pada jurnal ketiga dengan judul Kecerdasan Buatan dalam Manajemen Risiko Keuangan, tinjauan literatur sistematis tentang peningkatan ketahanan organisasi untuk krisis keuangan global di masa depan. Jurnal ini membahas tentang kecerdasan buatan dalam risiko finansial, ditulis oleh Yong Hwa Han, Andini Nur Wulandari, Hasanuddin, dan Agnia Wulandari. Diterbitkan pada tahun 2026. Latar belakang dari jurnal ini yaitu metode manajemen risiko konvensional berbasis data historis seringkali gagal memprediksi ancaman yang bergerak cepat atau black swan event. Institusi keuangan memerlukan alat yang lebih adaptif untuk meningkatkan resiliensi organisasi.
Tujuan penelitian ini adalah mengeksplorasi bagaimana integrasi artificial intelligence dapat meningkatkan ketahanan institusi dan mengatasi kekakuan metode konvensional dalam mengubah landscape manajemen risiko keuangan. Metode yang digunakan dalam penelitian yaitu tinjauan literatur sistematis terhadap penerapan machine learning dan deep learning dalam deteksi risiko ekor atau tail risk dan peramalan frekuensi tinggi. Hasil penelitian menjelaskan bahwa penerapan teknik AI terbukti dapat mengurangi kesalahan peramalan atau forecasting error hingga 28% dan memangkas waktu pemulihan krisis hingga separuhnya. AI memungkinkan deteksi pola anomali yang tidak terlihat oleh model statistik linear biasa. Implikasinya, institusi keuangan disarankan untuk mengadopsi kerangka AI yang terintegrasi. Namun, hal ini harus dibarengi dengan tata kelola explainable AI untuk memastikan keputusan algoritma transparan dan tidak bias. Baik, lanjut pada jurnal keempat dengan judul Manajemen dan Mitigasi Risiko Lender Peer-to-Peer Lending pasca diundangkannya POJK 10/2022. Jurnal ini membahas risiko pada fintech peer-to-peer lending, ditulis oleh Jerry Salmond, Chris Iskandar Dermawan, Dora Dominika, dan rilis pada tahun 2022. Latar belakang pada jurnal ini yaitu diskusi mengenai peer-to-peer lending seringkali berfokus pada perlindungan peminjam atau borrower, sementara pemberi dana atau lender yang merupakan investor seringkali terlupakan. Padahal, lender menanggung risiko gagal bayar yang tinggi tanpa jaminan keamanan dana yang setara dengan deposito perbankan. Tujuan penelitian ini menganalisis manajemen risiko bagi perusahaan peer-to-peer lending dan merumuskan langkah mitigasi risiko spesifik bagi lender pasca penerbitan regulasi baru POJK 10/2022. Metode yang digunakan oleh penulis yaitu pendekatan yuridis, normatif, dan konseptual, di mana menganalisis peraturan perundang-undangan serta aspek komersial dalam perjanjian pendanaan daring. Hasil dari penelitian ini menjelaskan bahwa risiko lender tidak hanya bersifat legal, tetapi juga komersial. Mitigasi risiko harus mencakup analisis tingkat TKB 90 atau tingkat keberhasilan bayar, kemudahan penarikan dana, dan keberadaan asuransi kredit atau jaminan yang disediakan platform. Implikasinya, lender tidak boleh hanya mengandalkan legalitas OJK semata, tetapi harus melakukan due diligence mandiri terhadap kesehatan portofolio platform. Regulasi perlu didorong untuk lebih mempertegas mekanisme ganti rugi bagi lender. Baik, lanjut pada jurnal terakhir dengan judul Assessing the Impact of Sustainable Finance Regulation on Bank Risk, Evidence from Indonesia Using a Difference in Differences Approach. Jurnal ini membahas tentang risiko iklim dan stabilitas perbankan. Ditulis oleh Ahmad Sutanto, Wita Juwita Ernawati, Lukitawati Anggraini, dan rilis pada Desember 2025. Latar belakang jurnal ini adalah regulasi POJK 51/2017 yang mewajibkan perbankan menerapkan keuangan berlanjutan. Terdapat perdebatan apakah transisi ke portofolio hijau ini menurunkan risiko atau justru membebani bank dengan biaya transisi dan risiko kredit baru. Tujuan penelitiannya adalah menguji dampak empiris regulasi keuangan terhadap risiko perbankan di Indonesia dan mengidentifikasi dampak jalur transmisinya. Metode yang digunakan adalah analisis data panel terhadap 22 bank dari 2015 sampai 2024 menggunakan pendekatan difference in differences untuk membandingkan bank yang terdampak regulasi dan tidak, serta uji mekanisme transmisi. Hasilnya, penelitian menjelaskan bahwa implementasi regulasi keuangan berkelanjutan terbukti meningkatkan risiko perbankan dalam jangka pendek. Rasio kredit hijau atau green credit ratio ditemukan sebagai saluran transmisi utama peningkatan risiko tersebut. Kemungkinan karena kurangnya data historis risiko pada proyek-proyek hijau. Implikasinya, bank harus beralih dari sekedar mengejar volume kredit menjadi penerapan risk-based green lending. OJK perlu memperkuat pengawasan berbasis risiko pada eksposur hijau, bukan hanya pada target porsi pembiayaan. Baik, mungkin demikian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga penjelasan dapat diterima dengan maksimal. Terima kasih, saya Dimas Satria Kristianto.